Halo Sobat SMK, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di BBK, Bincang Bersama Oska. Seperti yang sudah diposting di Instagram Oska, pada episode 4 kali ini kita akan membahas mengenai mempelajari bahasa asing sebagai investasi masa depan. Yang tentunya pada pembahasan kali ini nggak kalah fun dan insightful dari episode-episode sebelumnya. Nah, di episode 4 kali ini kita ada 2 sesi nih. Dan untuk sesi yang pertama, langsung saja kita sambut guest star kita yang merupakan Kepala SD Cinta Kasih Seci, Pak Timothy. Halo Pak Tim, apa kabar Pak? Halo, selamat siang semuanya. Saya senang sekali bisa ada di sini dan masih dalam rangka isoman, tapi udah sangat membaik. Tinggal PCR ya negatif ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bapak karena Bapak telah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak untuk membahas mengenai mempelajari bahasa asing sebagai investasi masa depan melalui BBK kali ini Pak. Sama-sama, dengan senang hati. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, penguasaan bahasa asing di zaman sekarang ini kan merupakan keharusan bagi kita karena bahasa asing ini merupakan salah satu bentuk investasi alternatif. Dan dengan kehadiran MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pun, para pekerja sudah dituntut untuk menguasai bahasa asing. Karena jika kita tidak bisa menguasai bahasa asing, maka daya saing kita tuh akan semakin rendah dan kita juga kurang mampu melakukan banyak hal terutama dalam dunia kerja. Tapi bukan hanya dari kalangan pekerja saja, tapi kita sebagai pelajar juga sudah seharusnya mempelajari bahasa asing sebagai investasi masa depan. Nah, karena hal tersebut, sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai mengadakan pelajaran bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Hal tersebut juga untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia dan juga peserta didiknya nih Pak. Nah Pak, pengaruh globalisasi ini kan sudah memengaruhi banyak aspek di kehidupan kita. Salah satunya ya bahasa. Karena bahasa ini kan kita jadi lebih bisa berkomunikasi dengan baik di antar negara, antar benua, dan juga antar daerah. Nah, berarti hal ini kan sudah membuktikan bahwa berinvestasi bahasa asing itu sangat penting gitu untuk kita ke depannya. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Oke, kita mulai satu-satu ya. Tadi kan udah disebutkan tentang kemampuan untuk berbahasa asing sebagai investasi masa depan. Nggak cuma dalam dunia kerja, tapi juga untuk anak-anak pelajar. Tadi juga sempat disinggung tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, Pak Tim punya beberapa catatan yang bisa memberikan satu gambaran yang luas. Contohnya begini. Pada akhir tahun 2015 yang lalu, Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi diberlakukan di dalam ruang lingkup ASEAN. Nah, ternyata masyarakat ekonomi ASEAN itu memberikan plus minus dalam kehidupan masyarakat kita di Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Inggris resmi menjadi bahasa utamanya. Setiap negara di kawasan ASEAN sepakat untuk membuka diri di bidang perdagangan, barang, jasa, dan tenaga kerja. Itu artinya tenaga kerja kita bisa bekerja di wilayah ASEAN lain tanpa dipersulit. Dan juga sebaliknya tenaga kerja dari ASEAN juga bisa bekerja di negara kita juga tanpa kesulitan. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran bagi sebagian masyarakat Indonesia. Dan saya pikir orang Indonesia pasti cukup khawatir. Kenapa? Karena tenaga kerja Indonesia dinilai belum siap untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN. Seperti Singapura, Malaysia, ataupun Thailand. Bahkan dengan Filipina pun kita melihat bahwa ada sedikit kesenjangan antara pendidikan di Indonesia dengan di Filipina. Saya berikan contoh begini. Di sekolah-sekolah internasional ada cukup banyak guru-guru, tenaga kerja, pengajar, pendidik dari Filipina. Secara pedagogik, saya berpikir bahwa kemampuan tenaga pendidik Filipina dengan kemampuan tenaga pendidik dari Indonesia mungkin berada di level yang sama. Namun yang menjadi masalah adalah karena mereka lebih terbiasa dalam menggunakan bahasa Inggris, sedangkan di Indonesia tidak. Kenapa mereka bisa terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris?
Karena di Filipina itu setiap orang setidaknya bisa menggunakan 3 macam bahasa, yaitu bahasa dialek di tempat asalnya sendiri. Misalnya kalau dia dari Cebu, dia bisa menggunakan bahasa Cebu. Kalau dia dari tempat yang lain, dia Mindanao, dia bisa menggunakan bahasa Mindanao dan sebagainya. Seperti kalau di Indonesia kita bisa berbahasa Jawa atau bisa berbahasa Sunda dan sebagainya, gitu ya. Nah, mereka juga menguasai bahasa Tagalog sebagai bahasa persatuan. Orang-orang di Manila biasanya bisa menggunakan bahasa Tagalog. Seperti bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita semua. Lalu mereka menggunakan bahasa Inggris di dalam dunia pendidikan. Jadi sejak mereka masuk ke dalam pendidikan dasar, mereka sudah menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan kita di Indonesia, di dalam pendidikan dasar, first language kita adalah bahasa Indonesia. Saya sempat bercakap-cakap dengan beberapa ahli di bidang pendidikan. Saya katakan bagaimana kalau seandainya Indonesia bisa memberikan kesempatan bagi pembelajaran bahasa ini dengan lebih luas. Namun mereka yang lebih mengerti regulasi mengatakan kepada saya, oh nggak mungkin Pak Tim. Kenapa nggak mungkin Pak? Karena setiap kurikulum yang disahkan oleh pemerintah itu adalah dokumen negara. Dan di dalam undang-undang dasar kita, setiap dokumen negara itu harus berbahasa Indonesia. Waduh, kalau gitu kita nggak punya solusi nih untuk saat ini nih, gitu ya. Itulah sebabnya kenapa sekolah-sekolah menawarkan second language, bahasa yang kedua, baik bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Nah, sekolah kita beruntung karena kita ditawarkan 2 macam bahasa itu, yaitu bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin. Nah, sebenarnya pentingnya apa sih gitu ya? Pentingnya apa sih? Kalau kita melihat, Pak Tim juga mencatat Indonesia hanya memiliki 4,3% tenaga kerja terampil. Itu jauh lebih kecil dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina yang di angka 8,3%, Malaysia di angka 32,6% dan Singapura di angka 34,7%. Itu dari survei ASEAN Productivity Organization. Tenaga kerja Indonesia juga memiliki kekurangan dalam berbagai hal. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar yang dimiliki tenaga kerja lokal kita adalah 44% kita kesulitan dalam penggunaan bahasa Inggris, 36% adalah kita mengalami kesulitan dalam penggunaan komputer, lalu 30% adalah keterampilan berperilaku. Wow, ini saya pikir di sini adalah pasarnya Seci. Di mana kita diajarkan budi pekerti, kita diajarkan budaya humanis, master mengajarkan kita untuk bagaimana kita berkelakuan, bertutur kata yang baik. Kenapa? Karena 30% tenaga kerja di Indonesia memiliki masalah dalam keterampilan berperilaku. Lalu 33% memiliki masalah dalam keterampilan berpikir kritis, dan 13% memiliki masalah dalam keterampilan dasar. Jadi kita bisa melihat ya bahwa ada 5 macam masalah ternyata. Nggak cuma penguasaan bahasa Inggris, tapi juga penguasaan komputer, keterampilan berperilaku, berpikir kritis, dan keterampilan dasar. Dari situ kita bisa melihat bahwa oh ternyata Indonesia cukup butuh banyak PR nih, gitu ya. Kenapa bahasa asing itu akan menjadi sangat penting? Karena bahasa asing ini memungkinkan kita untuk bekerja secara global. Bisnis di dalam dunia bisnis, di dalam dunia ekonomi, segala sesuatunya sudah mengarah kepada pasar global. Tidak mungkin lagi kita hanya menutup diri kepada perkembangan tersebut. Itulah sebabnya kenapa sejak sekolah dasar, sejak TK bahkan di sekolah kita, dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, kita selalu mendorong anak-anak untuk belajar bahasa asing sebagai second language ataupun third language, bahasa kedua ataupun bahasa yang ketiga. Kenapa? Agar tidak ketinggalan zaman nantinya. Ketika nanti udah selesai, udah kuliah, masih tetap nggak bisa bahasa asing, terus gimana? Udah lewat kuliah, mau kerja nggak bisa bahasa asing juga, terus gimana? Nah, kecenderungannya saya melihat begini, ada banyak orang yang nyinyir, gitu ya, yang posting-posting di Instagram tentang, oh ini ada banyak tenaga kerja asing, gitu ya.
Kalau misalnya kita suka lihat ada golongan-golongan nyinyir tentang asing dan sebagainya gitu. Itu karena orang-orang ini nggak memiliki keinginan untuk belajar, tapi pengen hidup enak. Gitu. Pengen hidupnya gampang, tapi nggak mau berjuang. Nah, ini kan satu hal yang jadi masalah menurut Patin. Yang ditakutkan adalah gini, bahwa orang Indonesia bisa kehilangan pekerjaan di negerinya sendiri. Kalau misalnya kita ambil contoh, ada negara Kamboja atau Vietnam. Tenaga kerjanya misalnya bisa digaji dengan harga yang sama. Tapi dia bisa berbahasa asing, dia bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Mandarin. Sedangkan orang Indonesia dengan gaji yang sama di Indonesia, tapi nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin. Secara ekonomi, kita pasti tahu bahwa secara ekonomi perusahaan pasti akan memilih seseorang yang memiliki kompetensi lebih tinggi. Itu nggak bisa dipungkiri, gitu kan? Nah, itulah sebabnya kenapa Patin selalu mendorong anak-anak, yuk belajar bahasa asing dengan baik. Yuk belajar bahasa asing sehingga kita itu bisa memperluas cakrawala kita. Nah, dalam mempelajari bahasa asing zaman sekarang itu sudah sangat mudah asal ada kemauan. Kita bisa belajar dimanapun, kita bisa membaca apapun, kapanpun, dimanapun gitu ya, sejauh dengan telepon genggam kita. Kita bisa belajar kalau kita mau. Tapi kalau kita nggak mau, nggak ada yang bisa tolong. Berarti Bapak setuju ya Pak, bahwa berinvestasi dalam bahasa asing itu akan sangat penting, cuman bukan hanya kita menguasai bahasa asing saja, tapi dengan perilaku dan sebagainya gitu. Lalu dengan menguasai bahasa asing ini kan akan sangat bermanfaat nih Pak untuk masa depan kita, seperti saat kita memasuki dunia kerja, saat traveling, yang dimana itu menjadi sarana kita untuk memperluas networking. Dan tentunya kita juga akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar. Tapi walaupun begitu ya Pak, masih banyak orang yang berpikir bahwa menguasai bahasa asing itu tidak penting gitu. Bahkan ada beberapa orang yang sudah menganggap penting tapi masih malas untuk mempelajarinya gitu. Nah, menurut Bapak apa sih yang membuat orang-orang ini berpikir bahwa bahasa asing itu tidak penting? Nomor satu adalah karena kurangnya mimpi, menurut Patin ya. Ya, ngapain juga belajar bahasa Inggris, saya juga kagak akan pernah pergi ke Inggris. Kenapa juga saya mesti belajar bahasa Mandarin, saya juga nggak akan pernah pergi ke Taiwan, gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa kalau hidup saya cuma di Cengkareng aja, kalau hidup saya cuma seputar kapok, kamal, Cengkareng, susun, cinta, kasih, seci, saya nggak perlu bahasa itu, gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa kita tidak memiliki satu mimpi yang lebih besar daripada kehidupan kita hari ini. Itu nomor satu. Yang kedua adalah bahwa orang juga suka menganggap begini, bahwa nomor dua adalah, aduh, papa saya nggak bisa bahasa Inggris, mama saya nggak bisa bahasa Inggris, udahlah saya juga nggak perlu bisa, gitu ya. Terus apa? Senasib sepenanggungan, sama-sama nggak bisa. Justru kalau papanya nggak bisa bahasa Inggris, kamu belajar bahasa Inggris dengan sebaik mungkin. Kalau mama nggak bisa bahasa Mandarin, kita justru belajar bahasa Mandarin sebaik mungkin. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau kita berhasil nantinya, yang bangga siapa? Papa dan mama juga. Jadi kita mesti melihat bahwa ternyata orang-orang yang tidak mau belajar itu tidak menyadari bahwa dunia ini berputar, dunia ini bergerak, dan dunia ini berubah. Bahasa Indonesia juga nggak semuanya bisa loh dengan baik. Kita bisa berbicara bahasa Indonesia, berapa banyak di sini yang bisa menulis esai dengan baik? Tapi pengen tahu juga anak SMK berapa banyak yang bisa menulis esai dengan baik? Bagaimana memperhatikan titik koma, tanda baca, dan sebagainya. Padahal bahasa Indonesia di Australia itu adalah salah satu mata kuliah yang mata kuliah pilihan yang banyak dipilih oleh orang-orang Australia. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Indonesia itu punya 250 juta masyarakat di negeri kita. Ini pasar yang bagus. Indonesia adalah pasar untuk menjual barang, pasar yang baik. Menjadi masalah adalah orang Indonesia itu adalah orang-orang yang konsumtif. Kita hanya membeli dari luar negeri. Tapi kita tidak berpikir bagaimana kita bisa memasarkan pasar kita, apa yang kita punya, ke luar negeri. Apalagi konsep berpikir kita kan masih sangat kebarat-baratan. Apapun yang dari luar negeri pasti bagus.
Tapi kita Patin bersyukur juga karena sudah melihat ada berbagai produk lokal yang coba untuk diusung, dan produk lokal itu pun bisa diekspor ke luar negeri. Karena ternyata produk lokalnya itu bagus sebenarnya. Nah, untuk bisa menjembatani antara proses pembuatan produk lokal sampai dengan itu bisa dijual di luar negeri, tentunya kan itu pasti ada proses yang cukup panjang, gitu ya. Patim kemarin berkenalan 2 tahun 3 tahun yang lalu, Patim berkenalan dengan seorang pengrajin dari Jepara yang membuat kursi anyaman dan itu diekspor sampai dengan ke Rhode Island, Amerika, gitu ya. Dia menang satu penghargaan entrepreneur, gitu. Orangnya sederhana, dari Jepara, orangnya itu sangat sederhana, nggak bisa berbahasa Inggris. Patim yang menjadi translatornya beliau kepada pembeli dari Rhode Island, dari Amerika, ya. Jadi bahwa ternyata coba bisa dipikirkan, kalau misalnya seandainya dia bisa berbicara langsung, tentunya hal itu akan membuat dia itu lebih efektif dibandingkan dia harus menunggu adanya Patim untuk berbicara kepada bayarnya, gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kalau orang-orang dari Jepara bisa berpikir besar, kenapa anak sekolah Cinta Kasih Seci tidak? Yuk, mari kita berpikir besar bahwa kita perlu belajar agar kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Begitu. Berarti menurut Bapak, orang-orang yang masih berpikir bahwa bahasa asing itu tidak penting, orang-orang yang kurang bermimpi gitu ya Pak? Orang yang tujuannya tuh masih belum jelas gitu Pak, gitu. Apa dan bagaimana langkah awal yang harus kita lakukan sebagai siswa untuk mulai belajar berinvestasi bahasa asing nih Pak? Nah, kalau langkah awalnya yang pasti adalah nomor 1 harus mau dan bertujuan dulu. Harus mau, kan ya, harus bisa, kan? Karena ini bukan masalah suka atau nggak suka, gitu. Aduh, saya nggak suka bahasa Inggris. Bodoh amat kamu nggak suka bahasa Inggris. Yang menjadi masalah adalah masa depanmu. Kamu nggak suka pun Patim nggak masalah, tapi masa depanmu, kamu suka masa depanmu dong, gitu kan. Nah, untuk belajar bahasa itu ada 4 cara. Yang pertama adalah kita belajar lewat sistem suara yang disebut fonologi. Yang kedua adalah sistem makna yang disebut semantik. Yang ketiga adalah aturan penyusunan kata yang disebut morfologi. Dan yang keempat adalah aturan penyusunan kalimat, sintaksis. Nah, dari 4 hal itu tentunya kita kan bukan mau jadi ahli bahasa Inggris, kecuali kalau mau yang sekolah sastra Inggris. Tapi bagaimana kita bagaimana kita melakukan satu percepatan kepada kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Nah, Patim pikir bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ingat bahwa sekarang ini segala sesuatunya sudah sejauh genggaman kita. Di telepon genggam kita atau di laptop kita bisa menemukan banyak sekali referensi. Nggak seperti waktu zaman Patim SMA. Waktu zaman Patim SMA, Patim selalu ke perpustakaan. Ada buku bahasa Inggris apa di sana, Patim baca. Patim belajar bahasa Inggris, Patim pikir 3 hal. Membaca buku itu nggak masuk di top 3-nya Patim. Tapi Patim secara reguler mencoba untuk membaca buku-buku berbahasa Inggris di perpustakaan. Dan Patim pikir di sekolah kita pun, di perpustakaan itu cukup banyak buku-buku berbahasa Inggris. Nah, itu pertanyaannya adalah disentuh atau enggak sama siswa SMA, SMK, gitu kan? Nah, Patim sendiri belajar bahasa Inggris itu yang pertama adalah Patim menyukai musik, ya. Patim sangat dulu waktu SMP, SMA itu suka banget The Beatles, dan lagu-lagunya itu kan banyak sekali. Cari tahu liriknya, dengerin, putar lagi, masih sistem kaset. Dulu kan gak ada internet. Putar berulang-ulang, catat dia ngomong apa, cari artinya di kamus seperti apa, sehingga Patim tahu, oh lagu ini artinya begitu toh. Kan? Yang kedua adalah setelah Patim mulai berkuliah, mulailah pada waktu itu kita mulai ada DVD ceritanya, VCD, DVD. Sekarang sih film di mana-mana ada ya, gitu kan. Dulu kan nggak, dulu DVD. Nah, teman Patim adalah orang yang sangat membantu. Dia mengatakan gini, itu setelah kuliah ya, entar dulu. SMP Patim belajar dari lagu. SMA Patim belajar dari mana? Nonton bola.
itu Liga Inggris, gitu ya, komentatornya kan menggunakan bahasa Inggris yang dengan logat yang sangat keren gitu kan, sangat British. Nah, Patim dengerin tuh komentator Liga Inggris tuh. Setiap Sabtu Minggu lagi dengerin si komentator. Sehingga lama-lama jadi ngerti kan. Oh, maksudnya itu. Kalau nggak ngerti, lihat lagi ke kamus. Dulu kan kita punya kamus. Sekarang kan nggak perlu. Sekarang kan bisa di Google. Setelah itu waktu kuliah, nah itu dia zaman DVD. Temennya Patim gitu ya, punya DVD banyak. Patim minjem sama dia. Dia cuma bilang gini, syaratnya cuma satu, gue pinjemin ya. Tapi lu kalau nonton, subtitlenya nggak boleh bahasa Indonesia. Subtitlenya harus bahasa Inggris. Lu baca itu, sehingga lu bisa. Oh ya udah. Dan Patim lakukan, dan sampai dengan hari ini Patim lebih suka subtitle bahasa Inggris dibandingkan subtitle bahasa Indonesia gitu. Karena perlahan-lahan ada satu shifting di dalam pemikiran adalah tentang bagaimana kita memahami konsep berpikir sebagaimana orang-orang asing itu berpikir. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, banyak banget caranya gitu ya. Ada yang bisa dari membaca buku, ada yang bisa dari sekarang Instagram, TikTok atau apapun, kan banyak sekali gitu kan. Yang penting adalah mau mengerti apa enggak cuma sekedar joget-joget yang nggak jelas gitu kan di dalam TikTok. Nah itu yang Patim pikir. Berarti kita mulainya itu ya harus dengan kemauan kita sendiri ya Pak. Terus bisa juga dengan apa yang kita suka. Misalnya yang tadi Bapak sebut kayak belajar dari lagu, dari nonton gitu ya Pak. Nah Pak, berbicara tentang langkah awal yang harus kita lakukan untuk berinvestasi bahasa asing. Biasanya kan kita akan langsung mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Tapi ada beberapa respon yang kurang baik gitu dari orang-orang sekitar. Saya sih paling sering dengarnya tuh kayak dibilang sok bahasa Inggris lah gitu. Nah, hal tersebut kan akan menjadi penghalang atau penghambat bagi seseorang dalam mempelajari bahasa asing gitu. Nah, jadi motivasinya itu menjadi hilang gitu. Nah, gimana sih cara ngatasin respon yang kurang baik itu? Dan apa pesan yang ingin Bapak sampaikan buat sobat-sobat SMK yang ada di rumah agar termotivasi untuk mempelajari bahasa asing sebagai investasi masa depan nih Pak? itu yang saya kurang lancar berbahasa Indonesia, jadi saya berbahasa Inggris. Gitu ya, kadang-kadang kan kita suka mikir bahwa apaan sih dia ngomongnya kayak gitu kan ya. Tapi gini, Patim merasa bahwa yuk kita mencoba nomor satu untuk tahu di mana tempat kita, di mana bumi dipijak, gimana peribahasanya, gitu ya? Ada peribahasa ya, bumi dipijak, langit dijinjing atau apa gitu ya? Yang pasti adalah kita mengikuti konteks yang ada sekarang. Patim mengambil beberapa kuliah jarak jauh online di dalam bahasa Inggris. Patim kuliah beberapa mata pelajaran, beberapa hal Patim ambil di Harvard atau di Amerika, atau Patim ambil di Berlin, Jerman. Tapi dalam bahasa Inggris. Tapi Patim nggak pernah serta-merta berbahasa Inggris dengan guru-guru di sekolah kan, gitu kan? Karena konteksnya memang tidak demikian. Namun ada baiknya, ada hal yang baik adalah jika kita membangun komunitas kita dengan orang-orang yang ingin maju, dengan orang-orang yang ingin belajar. Karena nggak berpikir gini, ada orang-orang yang kuliah di luar negeri, begitu pulang bahasa Inggrisnya tuh tetap antah berantah. Yes, I want to buy number 2. Kan? Kenapa? Karena orang Indonesia biasanya kalau kuliah di luar negeri ngegengnya sama orang Indonesia juga. Akhirnya karena ngegeng sama-sama orang Indonesia, tiap hari walaupun kuliah di Amerika atau di Australia, tiap hari dia bahasanya bahasa Indonesia juga. Gitu kan? Nah, jadi adalah sangat penting untuk membangun satu komunitas yang sama-sama ingin belajar. Temukan teman-teman yang memang ingin sama-sama belajar, yang ingin sama-sama berkomitmen. Nggak perlu dengan semua orang pastinya, karena nggak semua orang tertarik untuk belajar. Justru kalau misalnya semua orang tertarik untuk belajar,
guru-guru bahasa Inggris sudah enak banget deh gitu kan. Kenapa? Karena semua orang pasti ingin belajar dengan baik. Tapi pesan Patim adalah gini, jika memang ada orang-orang yang tidak tertarik, ya udah kita nggak berkomunitas dengan mereka dalam pembelajaran, tapi kita berkomunitas dalam pembelajaran kita dengan orang-orang yang memang sama-sama ikut. Percayalah bahwa kita pasti akan menemukan orang-orang yang sejenis. Di dalam satu hal yang tidak umum, kalau dalam produk itu namanya produk niche, kan ya. Produk yang niche ini pasti penggemarnya sedikit kok, tapi nggak apa-apa kan, kita kan nggak perlu untuk menjadi nggak perlu rame-rame. Kita kan perlu untuk mempersiapkan satu investasi untuk masa depan. Jadi kalau ada orang yang nyinyir tadi, ya aja, udah nggak usah diladenin gitu ya. Mending kita belajar sendiri. Dan pesan Patim adalah buat yang nyinyir, perhatikan masa depanmu ya, gitu ya. Kalau kamu nyinyirin orang yang belajar bahasa asing dan kamu nggak belajar, nanti lihat deh masa depanmu kayak apa. Gitu kan. Tapi kalau mau diubah, yuk diubah sekarang. Belajar bahasa asing, gitu ya. Kalau kamu adalah orang yang tidak suportif, artinya kamu udah gagal dua hal loh. Yang satu kamu gagal bahasa asing, satu lagi adalah keterampilan berperilaku tadi. Gitu kan ya. Tadi Patim sebut ada 5 ya masalah orang Indonesia di dalam dunia internasional. Jadi cukuplah kita bermasalah di bahasa asing, jangan sampai kita bermasalah di perilaku. Adalah baik kalau kita bisa memberikan menggunakan waktu kita dan perilaku kita untuk investasi masa depan dengan belajar second language atau third language. Begitu dari Patim. Nah Sobat SMK, benar banget nih apa yang dibilang sama Pak Tim barusan, bahwa kalau misalnya kita punya kemauan, kita punya tujuan, ya nggak usah dengerin respon-respon yang kurang baik itu dari orang lain. Kita tetap harus fokus sama masa depan kita. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Tim atas kehadiran Bapak sebagai guest star di BBK episode 4 kali ini nih Pak. Sama-sama kan buat kesempatannya yang diberikan dari BBK. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita ke sesi yang kedua. Saya serahkan kepada partner saya, Jonathan Antonius. Baik, terima kasih Sela. Nah, tentunya pembicaraan Sela di sesi pertama bersama Pak Timothy pastinya sangat fun dan juga insightful ya Sobat SMK yang ada di rumah. Pembicaraan di sesi kedua ini tentunya juga akan kalah fun dan juga insightful. Mari kita sambut Lausu Junaidi selaku Guru Mandarin SMK Cinta Kasih Cici. Halo Lausu, apa kabar Lausu? Iya baik, 大家好, SMK semuanya. Sebelumnya terima kasih Lausu karena Lausu sudah meluangkan waktu untuk menjadi guest star di episode keempat di BK kali ini. Kalau kita lihat lagi ya Lausu, sekolah-sekolah sekarang ini termasuk sekolah kita sendiri tuh udah mengadakan pelajaran bahasa asing, kayak pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran bahasa Mandarin. Menurut Lausu, apa sih yang membuat hal ini bisa terjadi? Oh, oke. Ya, ini kita bisa melihat kembali ya zaman reformasi dulu, yaitu kalau negara kita sendiri itu setelah reformasi itu awal tahun 2000-2001 gitu ya, bahasa Mandarin baru bisa dipelajari gitu. Nah ini kan sejarah ya, jadi kita nggak panjang lebar ke sono, tetapi ya mulai dari tahun 2000. Nah, sekolah-sekolah sudah mulai, sekolah-sekolah swasta khususnya, sudah mulai menambahkan mata pelajaran bahasa asing, terutama bahasa Mandarin. Nah, setelah itu sekolah negeri sudah beberapa ya, kayak yang saya ingat itu SMA 2, SMA 19, Capkau, Jakarta Barat ya juga ada Mandarin gitu. Nah, kalau di sekolah kita sendiri, karena berdirinya sekolah kita kan 2003 ditambah lagi karena sekolah kita itu dibawa oleh Yayasan Buddha Suci, yaitu base-nya kan dari Taiwan ya, jadi pastinya Mandarin pasti diadakan gitu. Nah saat ini hampir 100% ya, saya bilang hampir 100%, karena emang nggak semuanya itu ada mapel bahasa Mandarin.
Nah kalau menurut saya sih yang paling utama yaitu mengapa ada Mandarin gitu di sekolah, karena nilai jual sih ya. Itu pertama sih. Yang paling utama itu nilai jual. Nah, dengan harapan bisa mengikuti perkembangan dunia saat ini gitu. Itu kalau dari pihak sekolah ya. Terus kalau dari pihak orang tua, mungkin mereka berharap itu bisa memilih sekolah yang benar-benar bagus, benar-benar bisa untuk dipelajari gitu. Untuk anak mereka itu bisa sekolah di sekolah yang ada bahasa asingnya gitu. Kalau itu yang paling utama. Nah sekarang kan istilahnya bahasa Mandarin sudah sudah cukup luas ya penggunaannya ya secara global gitu. Nah sebagai orang tua pasti ya menginginkan mereka bisa belajar di sekolah. Ada lagi sekolah belum cukup, ada les lagi gitu. Itu sih ya. Itu saja untuk pertanyaannya tadi. Oh jadi gitu ya Laos ya. Oke, lalu Nah, itu menurut saya ya. oh ya Laos ya. Lalu kalau dari Laosnya sendiri, Laosnya ada nggak sih mempunyai sebuah pengalaman yang bisa membuktikan kalau mempelajari bahasa asing itu penting? Kalau ada, boleh dong Laosnya diceritain pengalamannya. Pengalaman pribadi ya. Oke. Iya Laosnya. Ya kalau pengalaman pribadi, mungkin akan digarisbawahi tadi pertanyaannya ada kata penting gitu ya. Ya kata penting itu sendiri kan istilahnya masih relatif lah ya. Tapi kita garis bawahi penting itu bermanfaat gitu. Nah kalau cerita saya sendiri, itu di tempat saya dulu di kampung istilahnya ya. Nah, setiap tahun itu ada perayaan kelenteng. Perayaan kelenteng itu kan kelenteng kan istilahnya pakai bahasa Mandarin tulisannya ya. Nah kita merayakannya terus kita mengundang semua warga datang. Nah kebetulan dari dulu ayah saya berperan sebagai penanggung jawab menulis nama-nama warga gitu ya. Nah suatu saat itu kalau nggak salah 2002 gitu. Saat itu saya baru kelas 3 SMK, berarti kelas 12. Nah saya baru belajar Mandarin itu dari 2001, berarti baru 1 tahun gitu. Baru belajar 1 tahun. Nah tahun 2002 itu kebetulan ayah saya lagi sakit gitu, nggak bisa. Jadi ayah saya meminta saya untuk menggantikannya gitu. Padahal pada saat itu saya masih anak SMK gitu ya. Terus akhirnya saya bisa melaksanakan tugas itu, bisa menulis nama-nama warga. Dan itu sebenarnya bagi saya sendiri waktu itu merupakan kebanggaan sih ya. Yang pertama. Kedua, saya juga istilahnya melihat orang tua saya cukup bangga juga karena emang anak SMK kelas 12 sudah bisa memberikan tanggung jawabnya kepada kelenteng gitu, pada vihara waktu itu ya. Itu pertama. Kan kita nggak tahu ya belajar ya, ternyata dipakai ada manfaatnya gitu. Pengalamannya kedua, ya karena tahun 2006 saya ke Jakarta. Karena emang kerja itu di toko perusahaan, bisa Mandarin. Kebetulan juga toko itu ada ekspor dari Cina gitu ya. Biasanya kalau ada orang Cina datang, ya saya yang dipanggil untuk menemani mereka gitu. Dan itu pun dapat ada tambahan lah gitu. Karena emang bisa Mandarin. Nah pengalaman yang mengubah hidup, pengalaman pribadi yang mengubah hidup bisa Mandarin ini yaitu tahun 2011 saya resign dari kerjaan itu. Nah sempat kesulitan sih dalam segi ekonomi ya. Sempat kesulitan. Tapi saya fokus apa yang bisa saya kerjakan gitu. Nah setelah itu jawabannya ya kemampuan Mandarin gitu. Satu-satunya jalan. Mau nggak mau ya udah kita kembangkan dan saya juga udah nggak kuat kerja di perusahaan atau di toko gitu. Jadi kita fokus ke yang saya bisa, yang saya mampu waktu itu. Akhirnya saya ngajar di kursus private. Gak lama lamar di sekolah negeri dulu, ngajar di negeri. Nah tahun 2013 baru ada jodoh dengan sekolah kita ini gitu, ya, mengajar sampai sekarang. Nah kalau bagi pengalaman saya sendiri emang
bermanfaat ya, alias penting tadi. Ya seperti itu gitu, ada 3 yang penting banget bagi saya sendiri. Oke, thank you. Jadi Ada itu lagi? mempelajari bahasa asing tuh penting banget ya langsung untuk banyak hal. Nah, tadi kan jawaban saya menurut pengalaman saya sendiri gitu ya. Nanti kalau emang ada asumsi lain, nanti mungkin pastilah setiap orang itu kalau punya kemampuan lebih pasti bermanfaat, pasti penting gitu. Oke. Nah, terus nih menurut Lause nih, apa aja sih peluang yang bisa kita dapat kalau kita tuh mempelajari bahasa asing? Peluang ya. Oke. Kalau peluang, ini bukan pengalaman ya, istilahnya kita sedikit komentar lah ya, pendapat sendiri. Kalau kalian mungkin ada pendapat lain, boleh juga ditambahin nanti. Cuman kalau mengenai peluang, dimanapun atau kerja di perusahaan manapun, kalau punya kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris yang bagus atau bahasa Mandarin yang mumpuni lah gitu ya, itu pasti menjadi nilai plus gitu kan. Kalian coba pikirin lah, kalau kalian sekarang baru naik SMK atau nanti mau tamat, mau lanjutkan kuliah atau mau kerja gitu ya, pasti kalian akan sadar sendiri bisa bahasa asing itu nilai tambah, nilai plus. Apalagi kalau kalian nanti mau melamar kerja, misalnya kalau melamar kerja di perusahaan dulu deh, dengan lampiran sertifikat bahasa Inggris yang tinggi levelnya atau bahasa Mandarin, ada sertifikat juga kemampuan Mandarin. Ketika kalian lampirkan CV lamaran kerja gitu kan, itu akan jadi nilai plus gitu. Pasti dipertimbangkan terlebih dahulu kalau menurut saya ya. Nah, itu kalau kerja sama orang. Nggak ada hubungannya dengan yang profesional dulu. Yang penting kemampuan berbahasa asing dulu. Nah, terus kalau emang mau bisnis sendiri atau usaha sendiri nantinya, sekarang kan banyak tuh ya, ada modal mau buka usaha impor barang dari China misalkan. Kalau bisa berbahasa Mandarin ya sehari-hari gitu udah cukup, bisa ke China dan bisa mencari barang sendiri, itu satu. Kalaupun enggak, bisa bekerja sama dengan perusahaan di sana gitu. Nah, di samping itu emang kalau yang kerja yang profesional seperti mau jadi guru, translator sekarang kan banyak ya, translator film, dokumen itu masih banyak gitu. Atau tour guide juga bisa. Nah, kalau menurut saya pengalaman ya seperti itu gitu. Peluang ya. Itu aja. Banget nih yang dibilang Lause, kalau kita mengerti bahasa asing otomatis peluang kita bakalan lebih banyak daripada yang nggak mengerti bahasa asing. Itu tadi udah saya bilang, pasti nilai plus gitu. Iya, betul banget. Dan kira-kira ada nggak sih tips dari Lause supaya kita tuh bisa lebih mudah dan juga menyenangkan untuk mempelajari bahasa asing? Serta apa sih harapan Lause terhadap sobat SMK yang ada di rumah dalam mempelajari bahasa asing sebagai investasi masa depan? Oke. Untuk tips ya. Waktu itu kalau di sekolah, di lingkungan sekolah emang bagi anak dan sobat-sobat SMK nih, belajar Mandarin di sekolah atau bahasa asing, emang belajar apapun itu ya mungkin harus ada fun-nya dulu gitu. Maksudnya harus ada rasa senang dulu gitu. Nah, kalau kita belajar apapun, kalau kita senang, itu udah pasti lebih mudah. Satu, itu tipsnya satu. Kedua, ya harus optimis gitu dan harus punya motivasi, punya niat dari dalam dulu. Kalau nggak ada niat, nggak ada motivasi atau nggak senang dengan pelajarannya, kamu mau belajar sama orang Beijing pun dari China gitu ya, tetap nggak bisa gitu karena emang dari niatnya nggak ada. Satu, kalau kita bilang tips gimana pun, soalnya kita di sekolah kita sendiri, kita mau pakai cara apapun, kita mengajar orang yang nggak mau belajar itu, tetap nggak akan dipahami gitu, tetap nggak akan dikuasai gitu. Kalian boleh pikirkan sebentar apakah yang saya sampaikan itu benar gitu ya. Makanya kalau tips atau trik ya
dari pengajar mungkin ada, tapi bisa mau enggaknya dari pelajar sendiri gitu. Nah, tapi dua hal itu yang paling penting, yaitu senang dulu dan ada motivasi sendiri gitu. Nah, yang berikutnya kita ambil contoh deh ya. Kalau kita ada senang gitu ya, guru apapun itu pelajarannya, kalau kita ada senang, kita bisa belajar lebih mudah dan lebih senang gitu. Dan kita lebih mudah paham. Sama halnya ya kayak gini. Kalau kita udah nggak senang dengan gurunya, dengar mata pelajarannya aja kita udah malas gitu. Itu satu pengaruh dari gurunya. Kedua, kita nggak ada motivasi belajar pelajaran tertentu atau merasa itu nggak penting. Nah, itu hasilnya juga akan tidak akan bagus gitu kan. Nah, sekarang sedikit kasih contoh ya, contoh nyata lah gitu. Kita lihat, kalau Pak Tim mungkin banyak contoh-contoh dari luar negeri. Kalau saya enggak sih, enggak banyak ambil contoh dari luar. Tapi yang paling di lingkungan kita sendiri ada itu kayak ini. Banyak orang bisa bahasa sehari-hari bahasa Korea. Bahasa sehari-harinya bahasa Korea. Mereka enggak pernah belajar gitu. Tapi mereka itu karena emang menyukai budaya Korea dari K-pop, dari drama gitu kan. Mereka belajar sendiri. Jadi mereka bisa gitu. Karena mereka senang dulu sama mereka, sama budaya mereka, sama bahasanya gitu. Jadi mereka bisa gitu. Nah, jadi tips yang paling bagus, kalian ya mencoba, sobat-sobat SMK ya. Kalau di kelas saya selalu mendorong anak-anak untuk menonton atau mendengarkan lagu hits Mandarin atau nonton drama yang lagi hits gitu. Drama Mandarin ya. Nah, di situ mungkin kita akan dari drama-drama tersebut atau lagu itu kita akan mulai menyukai budaya atau bahasa Mandarin nanti. Dari situ, dari dalam diri akan termotivasi nantinya. Itu pertama sih. Jadi makanya kalau di kelas saya selalu mendorong anak-anak untuk nonton drama Mandarin gitu. Di samping itu, ketika kita menonton atau mendengarkan, kita memasuki lingkungan yang berbahasa Mandarin gitu. Itu sedikit banyak, itu pasti berpengaruh nantinya. Istilahnya ya, emang kita nggak begitu ngerti gitu, tapi lama-lama kita nonton, kita dengarkan lagunya, kita pasti akan lebih mengerti daripada kita nggak pernah masuk ke lingkungan berbahasa Mandarin gitu. Itu saja. Nah, sekarang kan banyak aplikasi juga ya yang bisa kita gunakan untuk menonton atau mendengarkan lagu Mandarin gitu. Ya silakan dipergunakan. Zaman sekarang udah gampang sekali belajar Mandarin. Kalau zaman saya nggak ada. Belajarnya emang hanya pada saat belajar dengan guru gitu. Setelah itu ya, jika kita sudah menyukai budaya mereka, jadi kita akan lebih bersemangat sih ya tadi, dan lebih termotivasi. Nah, kalau nanti belajar di sekolah akan lebih ada niatnya gitu. Setelah itu hasilnya ya mungkin akan lebih bagus gitu, dan semoga hasilnya itu bisa bermanfaat untuk masa depan kalian nantinya gitu. Walaupun kalau hanya bisa berkomunikasi, misalkan hanya bisa mendengar atau bisa berbicara sedikit, nggak apa-apa gitu. Nggak harus bisa menulis. Sekarang kan listening sama speaking dulu itu yang dikuasai gitu. Oke, sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa diterima. Kalau emang ada komentar lain, silakan nanti tambahkan di kolom komentar. Ya, Lausi juga akan serius membacanya nanti. Ya, terima kasih Jo. Ya, Lause. Tidak berasa nih pembicaraan kita selama 2 sesi ini sudah selesai. Nah, apa yang dikatakan Mas Julian itu betul banget nih. Bahwa kalau mempelajari bahasa asing itu kita harus ada motivasi dulu. Jadi kita harus belajarnya memakai hati, dan supaya tuh kita setelah mempelajarinya kita juga bisa merasakan manfaatnya. Mulai dari peluang-peluangnya, dan juga bahasa asing itu bisa menjadi bekal untuk masa depan kita. Terima kasih untuk Lausu Junaidi dan juga Pak Timothy yang sudah memberikan kita semua pelajaran dan juga inspirasi.
serta kepada Sobat SMK yang ada di rumah karena sudah menyaksikan BBK episode keempat kali ini. Harapannya pembicaraan kita di episode ini bisa Sobat SMK implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa follow Instagram OSIS SMK Cinta KSC agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Saya Jonathan Antonius, mewakili seluruh tim BBK yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata serta perilaku yang menyinggung dan tidak berkenan. Sampai jumpa di BBK episode selanjutnya.